Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya itu fosforsa ya, terbolak-balik ya, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Yuk kita sapa dulu kartunya. Teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku ya, yang udah subscribe di channelku ya. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 8.000 ya. Mudah-mudahan bisa tembus ke 9.000 ya teman-teman, amin. Di sini juga bacaan kita umum ya, general reading ya. Jadi energinya itu fosforsa ya teman-temanku, terbolak-balik ya, maju mundur ya, sebelum dan sesudah terjadi ya. Jadi tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? 7 ya, coba kita tebar 8 ya teman-teman. Nanti kalau kurang kita tambah, oke? Di sini juga ingin saya sampaikan ya, buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal positif ya dari bacaan kita ini ya. Dan teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Ya, kita langsung ke kartu yang pertama, yang memantau dirimu ya saat ini, oke? Di sini adalah gambaran orang yang sangat apa ya, yang sangat sekali bijak ya, orang yang bijak sekali ya, ya, orangnya bijak ya. Dan ada juga gambaran apa, orangnya ini tinggi di keagamaan dan orangnya bijak sekali ya. Jadi teman-teman, orang yang memantau kamu saat ini dia memiliki ciri-ciri ya, dia itu orangnya sangat bijak ya, kalau dalam mengambil keputusan atau enggak dalam bersosialisasi, dia enggak bersembarang ngomong ya, dia menjaga lisannya dan dia menjaga adabnya ya. Jadi di sini dia nggak sembarangan gitu loh. Dan dia mau berteman itu juga akan memilih. Kalau menurut dia nggak baik, dia nggak akan pilih yang nggak baik itu ya. Dia bisa memilih gitu teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Di kartu yang kedua di sini ada gambaran ya teman-teman. Di sini gambarannya ya, orangnya ini role model. Dia itu digemari banyak orang ya. Dan dia juga apa ya, jadi bahan contoh atau jadi contoh ya. Orang kalau membuat contoh sering dari dia. Kamu ini ngapa sih sering mabuk terus? Coba lihat dia, dia baik banget, agamanya bagus ya. Dia nggak berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Jadi di sini dia menjadi contoh yang baik lah teman-teman ya. Oke, ini orang yang sedang memantau kamu ya. Di sini ya, dia memantau kamu itu dia kayak apa ya? Dia melihat dulu situasi. Dia lihat dulu ya. Dia lihat nggak langsung kayak apa ya, negur. Ya, dia nggak langsung kayak apa ya, berinteraksi. Tapi dia masih memantau di sini. Oke. Yuk kita lanjut. Di sini juga ada lagi ya. Orang yang pertama ini lebih keagamaan dia ya. Ini keluar lagi kartu apa ya? Di sini adalah gambaran pertapa ya, yang mana dia sering atau sudah banyak mengalami cobaan hidup gitu. Ya, dan di sini dia menjadi orang yang sabar. Ya, jadi teman-teman, dia bisa menjadi seperti ini karena pengalaman hidup. Kalau orang pertama ini, mengapa dia bisa menjadi alim gitu? Kenapa dia bisa menjaga lisannya? Kenapa dia bisa menjaga adabnya? Karena dia pernah mengalami dulu masa kelam atau masa sulit, sehingga membuat pribadinya menjadi baik, teman-teman. Ya, banyak orang yang mengalami masa kelam atau mengalami cerita yang buruk ya gitu ya. Tapi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa menjadi lebih buruk ke depannya gitu. Kalau si dia ini bisa dari pengalaman hidupnya, ceritanya yang pahit, orang yang pertama ini ya, dia menjadikan ini sebuah pembelajaran ya. Dia menjadikan itu sebagai acuan ya. Kalau ini nggak baik loh gitu. Kalau ini tidak benar loh gitu. Oke. Di sini teman-teman ya, adalah gambaran apa,
introspeksi diri gitu ya, gambar introspeksi ya teman-teman. Oke. Di sini juga introspeksi dirinya tinggi. Dia belajar dari masa lalu. Kalau di sini ya, dulu dia pernah mabuk dan ternyata pernah jatuh sakit ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa bilang kamu ini pemabuk, nggak kan pernah baik kamu. Nggak bisa kita judge orang seperti itu ya. Kita nggak tahu ke depannya ya. Wah, dia dulu ini suka main perempuan, main laki-laki, sekarang dia adalah orang yang buruk. Kita nggak bisa bilang seperti itu ya. Kita ini siapa yang mau ngejudge orang seperti itu? Kita bukan Tuhan teman-teman ya. Inilah cerita orang ini ya. Dia dulunya pernah mengalami masa kelam ya, pernah mengalami dia ini jahat, pernah mengalami dia di masa dia nakal ya. Tapi kalau kita lihat ceritanya sekarang, dia sudah berubah ya. Malah ini sampai keluar 2 kali ya. Ini gambaran orang ya yang benar-benar apa, kalau bahasanya alim deh, baik deh gitu kalau bahasanya ya. Spiritualnya tinggi, keagamaannya bagus. Oke. Itu kartu ketiganya ya. Yuk kita lihat kartu keempatnya ya. Di sini ya. Di sini juga ada gambaran ya teman-teman yang sedang memantau kamu nih ya. Dia adalah gambaran orang yang berhati-hati. Karena dia pernah mengalami cerita yang tidak indah dulunya, jadi orangnya lebih berhati-hati, lebih menjaga diri, lebih menjaga-jaga gitu ya. Kalau dia mau investasi, kalau dia mau melakukan sesuatu hal yang baru, dia nggak mau langsung-langsung aja. Dia akan melihat situasi, dia akan lihat keadaan ya, karena dia nggak mau terulang lagi cerita-ceritanya yang lama, karena dia nggak mau terjebak lagi ya. Di sini teman-teman, kalau kita lihat godaan orang ini berat banget, karena dia pernah dari lingkungan yang tidak baik ya. Orang-orang yang dari lingkungan tidak baik ini terus mengajak dia, yuk kita mabuk lagi, yuk kita pakai ini lagi, yuk kita gini lagi ya. Jadi di sini gambaran orang yang sedang berusaha untuk tegar dengan pendiriannya saat ini ya. Dan ini tidak mudah dilakukan teman-teman ya. Di sini apa ya, gambaran orang yang lagi memantau kamu ini bagus ya. Yuk kita lihat kartu yang berikutnya. Di sini juga ada gambaran ya. Di kartu yang kelima ini ya. Di sini yang lagi memantau ini, dia sedang mencari happy home, rumah yang bahagia ya. Jadi di sini dia memantau kamu dulu. Dia sedang mencari pasangan memang ya. Dia sedang mencari jodoh di sini. Tapi ya, itu tadi karena dia was-was, orangnya berhati-hati ya. Jadi di sini dia melihat-lihat dulu ya. Siapakah yang pantas buat dirinya, atau pantas nggak apa buat dirimu dia ini. Jadi di sini dia apa ya? Dia sedang mencari rumah yang bahagia atau keluarga yang indah gitu. Karena teman-teman, kebahagiaan itu dicari, bukan ditunggu. Kalau hanya menunggu, aku mau bahagia, kalau udah kaya, nggak akan bahagia-bahagia. Apa kamu yakin? Ya kan? Jadi bahagia itu bukan apa ya, bukan ditunggu, tapi dicari teman-teman, dilakukan, ya, di action, bergerak gitu. Jadi nggak bisa berdiam diri gitu, ya. Dan juga di sini juga ada keluarga, ya. Jadi di sini dia sedang mencari ya rumah bahagia, keluarga, jodoh, ya. Jadi di sini gambarannya dia sedang mencari hal itu yang belum dia temukan. Mungkin agak sulit ya, karena dia pernah mengalami masa kelam, ya. Karena pernah mengalami masa yang tidak baik ya, sehingga orang mengecap dia, pikiran orang masih menganggap dia, wah dia ini mantan ini nih, mantan pengguna, mantan pemabuk nih. Wah dia dulu mohon maaf mantan penjual diri atau apa. Jadi orang masih mengecap dia itu yang nggak baik gitu. Padahal kalau kita lihat ini jalannya ini udah lurus ya. Itulah teman-teman. Terkadang perbuatan kita di masa lampau agak sulit agak sulit ditebus ya di masa sekarang ya. Di sini juga ada gambaran ya. Ini adalah gambaran kesempatan. Ya. Di sini ada gambaran kesempatan. Dia melihat
Kalau dia terus melakukan hal yang buruk, ya, dia nggak akan berubah-ubah. Ini dia. Sekarang dia mencari apa ya? Mencari keluarga, mencari apa ya? Jodoh atau pasangan yang bisa membimbing dia lagi. Di sini dia merasa dia masih kurang, teman-teman. Karena kalau kita lihat dia itu udah baik banget, udah berubah, tapi dia masih merasa ada kurang. Jadi di sini dia memantau kamu, dia melihat nih, kamu ada potensi karena kamu baik, karena kamu alim gitu ya. Jadi dia merasa, oh ini bisa membimbing aku ke jalan yang lebih baik lagi, gitu. Jadi dia mau mencari jodoh atau pasangan, dia nggak mau kayak apa ya? Dia mencari yang buruk gitu. Takutnya dia terkontaminasi lagi gitu. Oke. Dan di sini juga ya, ada awalan yang baru. Di sini dia sudah berubah, teman-teman. Ya, di sini ada awalan yang baru ya. Ada gambaran dia memulai apa ya? Memulai yang baru. Jadi di sini dia sedang memulai yang baru. Ya. Di sini dia apa ya? Di sini orangnya terluka. Ya. Karena mungkin kisahnya kelam, dia pernah ditinggalkan ya. Ini salah dia juga, teman-teman. Sehingga dia memiliki luka yang sangat dalam. Maka itu saat dengan kamu, dia takut-takut, teman-teman. Takut kamu terluka atau takut dia yang terluka gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Terus dia juga di sini ada pengalaman. Di sini dia belajar dari pengalaman yang sangat pahit. Pengalaman yang dia lakukan sendiri, bukan orang, tapi dia, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kita apa ya? Melakukan hal yang buruk terus dibalas ya, atau mendapatkan hukum karma. Kita nggak bisa kayak menyalahkan orang lain. Itu kan karena perbuatan kita, itu kan karena perbuatanmu gitu. Jadi di sini dia belajar dari pengalamannya itu, ya. Oke, teman-teman. Kita tutup bacaan kita sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-temanku yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku. Salam dari saya Jimmy di sini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.